Salam sales leveling, make it happen. Rekan-rekan, hari ini saya ingin ngobrol dengan Anda. Pernah nggak rekan-rekan mengalami ketika Anda mendapat data seorang prospek yang sebenarnya ketika Anda mendapatkan data tersebut, ada sebuah opportunity, ada sebuah kesempatan bagi Anda untuk melakukan follow up. Tentu saja diawali dengan Anda, rekan-rekan, melakukan telepon menghubungi prospek tersebut. Kadangkala ketika kita mendapatkan data prospek karena rasa takut, karena rasa khawatir, maka kita melakukan sebuah strategi melakukan penundaan. Yang mana sebenarnya penundaan ini adalah sebuah strategi pengalihan perasaan. Jadi ketika kita mau telepon, ada perasaan takut, perasaan khawatir, maka kita alihkan dengan strategi menunda. Ketika menunda, maka perasaan kita tidak khawatir, tidak takut. Tetapi dengan strategi yang kita lakukan, apakah menyelesaikan masalah kita? Saatnya akan tiba ketika pimpinan bertanya kepada kita, udah dikontak belum? Sudah dihubungi belum prospek tersebut? Maka apa jawaban kita? Rekan-rekan, sebuah pengalaman yang saya dapatkan ketika saya bertanya kepada seorang salesperson. Saya tahu beliau sudah mendapatkan satu daftar nama yang sebenarnya dia bisa lakukan follow up dengan mulai menghubungi beliau, kontak person tersebut, dan saya yakin ketika beliau telepon kepada database tersebut, maka akan mendapatkan sesuatu. Tetapi apa yang terjadi? Menarik banget. Lihat, saya sharing screen saya. Menariknya, rekan sales ini melakukan penundaan dan saya bertanya kenapa nggak ditelepon aja. Beliau mengatakan kepada saya punya pengalaman sebelumnya ketika didapatkan sebuah database, lalu saya belum cari data yang lebih detail lagi, maka ketika saya telepon orangnya juga nggak bermanfaat kok. Oh gitu ya. Lalu saya mengajukan sebuah pertanyaan untuk men-challenge rekan sales ini. Saya gambarkan, memberikan ilustrasi, kalau misalnya database prospek A, Anda sudah tahu nomor telepon. Misalnya salesnya nah, lalu ketika Anda telepon si A, Anda berasumsi bahwa sebelumnya Anda sudah punya pengalaman dan Anda tidak berhasil, maka kira-kira Anda kemana? Apakah Anda maju atau Anda tetap di sini? Di sini kan tetap di sini, tetap di tempat, atau Anda bergerak maju? Ada sebuah proses. Ya, jawabannya tentu saja beliau akan sales ini menjawab, ya kalau saya nggak telepon ya saya tetap di tempat. Oke. Lalu ketika Anda coba telepon si A, kira-kira hasilnya gimana? Ya kalau saya telepon si A, maka hasilnya bisa jadi ada respon. Ketika ada respon, maka bisa ada tindak lanjut. Lalu kemungkinan kedua, tidak ada respon. Kemungkinan kedua tidak ada respon. Ketika tidak ada respon, ya tidak tindak lanjut. Berarti ketika Anda telepon ada dua kemungkinan kan? Bisa Anda tindak lanjuti atau bisa Anda tidak tindak lanjuti. Lalu menurut Anda baiknya gimana? Telepon atau tidak telepon?
Lalu rekan sales ini akhirnya memilih untuk mencoba menelpon. Nah, inilah rekan-rekan, kadang-kala kita tidak sadar kita sering melakukan penundaan. Karena apa? Bisa jadi telepon kepada calon pelanggan atau kepada prospek itu tidak membuat diri kita nyaman. Kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita takut gagal, kita takut dikecewakan. Maka strategi kita untuk mengalihkan perasaan tersebut adalah dengan melakukan penundaan. Ketika kita melakukan penundaan, maka akan diam di tempat. Tetapi ketika kita melakukan, ada dua kemungkinan. Bisa berhasil, bisa juga tidak berhasil. Ketika Anda menghadapi situasi yang saya baru ceritakan kepada Anda, kira-kira Anda pilih yang mana? Memilih diam di tempat, atau memilih sehingga terjadi dua kemungkinan. Silakan Anda pilih. Hati-hati dengan asumsi yang kita pikirkan, yang mana asumsi berdasarkan pengalaman kita itu belum tentu sebagai sebuah kebenaran. Sampai jumpa. Terima kasih.